107,9 FM UNAS Radio, suara edukasi, informasi, dan hiburan. Berjumpa lagi dengan saya Salsabila Zahra dalam program Mencari Inspirasi Usia Muda. Hari ini saya akan bahas tentang seorang yang berani memulai bisnis di usia muda, dan ini sangat bisa menjadi inspirasi untuk kita. Bukan hanya berani, bisnis kali ini adalah hal yang bisa dibilang cukup sulit dan perlu wawasan yang tinggi. Karena kali ini kita akan membahas tentang seputar bisnis fotografi. Bisnis fotografi ini termasuk bisnis yang bisa dibilang sangat sulit, sebab tak hanya kreativitas tapi juga pengetahuan dan ilmu yang benar-benar matang di fotografi harus dikuasai. Ya benar, bisnis fotografi ini tidak hanya mengandalkan kreativitas tapi juga pengetahuan dan wawasan yang luas diperlukan dalam bidang fotografi ini. Untuk memulai bisnis fotografi ini, kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan? Kalau bicara tentang apa aja yang dibutuhin, sebenarnya simpel sih. Pertama, pastinya butuh kamera. Yang kedua itu faktor pendukungnya, seperti skill, pengetahuan, wawasan, dan sebagainya. Kalau fotografi itu mencakupi apa saja sih? Nah, kalau fotografi itu banyak. Ada yang passionnya di bagian makanan seperti food fotografi, ada yang di bagian potret seperti foto model, dan sebagainya. Ada yang mendalami foto wedding dan private, dan masih banyak lagi sih sebetulnya. Apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari profesi tersebut? Kalau kekurangan biasanya bisa dari klien, bisa juga dari pribadi atau tim. Kalau kelebihannya, profesi ini seperti hobi yang dibayar. Nah, kalau kelebihannya itu kan menurut kamu hobi yang dibayar. Maksud dari hobi yang dibayar itu apa sih? Sebenarnya tergantung pandangan pribadi masing-masing. Kalau saya sih menganggapnya seperti itu. Ya hobi yang dibayar, kita suka fotografi, lalu kita bisa menyalurkan hobi kita dan mendapatkan nilai plus, entah itu bayaran atau kepuasan sendiri. Oke, dari sini kita belajar banyak ya, bahwa fotografi itu bukan hanya sekedar hobi aja, tetapi juga bisa dijadikan peluang bisnis di usia muda. Tetapi harus diingat, fotografi ini bukan sebuah hal yang mudah loh. Di sini skill atau kemampuan kita juga sangat berpengaruh. Jadi tidak hanya mengandalkan alat saja. Nah, jadi menurut aku, skill itu memang harus diasah dan dilatih. Dan alat itu hanya nggak bisa dijadikan patokan. Percuma kalau alat bagus tapi nggak ada skill, tetapi agak kurang juga kalau skill bagus tetapi alatnya kurang mendukung. Jadi dua-duanya harus seimbang. Biasanya kekurangan apa sih yang sering terjadi? Kalau dari klien biasanya tuh paling nggak enak kalau di cancel mendadak padahal alat dan tim sudah ready. Terus lagi kalau kliennya tipe orang yang cerewet atau nggak sabaran, pokoknya ribet deh. Nah, kalau kelebihannya itu kan menurut kamu hobi yang dibayar. Maksud dari hobi yang dibayar itu apa sih? Itu dia sedikit banyaknya informasi yang kita dapat hari ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Saya Salsabila Zahra, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.